Halo guys, jumpa lagi bersama saya Black Flores. Masih di trip Sumatera Barat. Kali ini saya akan pergi ke Benteng Fordekok dan kebun binatang Kinantasio. Kartis masuk di sini 25.000 per orang untuk orang dewasa. Di sini ada dua destinasi wisata, yaitu Benteng Fordekok dan kebun binatang. Benteng Fordekok berada di pusat kota Bukit Tinggi. Jarak dari Jam Gadang kira-kira 1 km. Kebetulan kami menginap di Hotel Hello Guest House. Dari hotel kami, Hello Guest House, ke benteng ini kira-kira 700 meter. Bagian kanan ada kebun binatang Kinantasio. Sebentar kami juga akan mengunjungi kebun binatang Kinantasio. Ikuti perjalanan saya sampai selesai ya guys. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Benteng Fordekok dibangun pada tahun 1830 oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan maksud sebagai pertahanan tentara Belanda terhadap perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada awal pembangunannya, benteng ini dinamai Terence Chance atau tempat berbentuk bintang karena dari bentuknya. Namun Baron Hendrik Marcus de Kock kemudian mengubah namanya menjadi Benteng Fordekok. Kapten Bauer membangun Benteng Fordekok sebagai kubu pertahanan bagi 5 desa adat yang ada di sekitar bukit dari Perang Pedri yang telah bergejolak selama 1 dekade lebih. Di sisi lain, keberadaan benteng ini menjadi tanda bahwa Belanda telah menanamkan kekuasaan di wilayah Bukit Tinggi, Agam, dan Pasaman. Seperti diketahui, ketika konflik antara kelompok adat dan kaum muslim meluas menjadi Perang Pedri, kelompok adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda. Sebagai imbalan atas keterlibatannya, Belanda meminta izin untuk membangun benteng di Bukit Girek yang kemudian dikenal sebagai Benteng Fordekok. Benteng ini dibangun di atas bukit dengan ketinggian 958 mdpl, sehingga kondisi sekeliling dengan leluasa dapat diamati tanpa halangan yang berarti. Secara fisik bangunan ini sudah tidak ada. Bangunan yang tersisa hanya berupa bangunan bak air dengan denah persegi 4. Areal bekas benteng dibatasi oleh parit melingkar sedalam 1 meter dan lebar sekitar 3 meter. Salah satu peninggalan yang masih berhubungan dengan benteng adalah 8 buah meriam besi yang dipasang di sekeliling areal bekas benteng dengan sepanjang antara 116 sampai 280 cm. Today's gonna be a good day. Wake up, 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 really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, grow hard, got what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Jembatan Limpape merupakan jembatan yang dibuat guna untuk menghubungkan antara Benteng Fordekok dan kebun binatang Kinantasio. Bawah jembatan ini terdapat jalan raya yang mengarah ke pusat kota Bukit Tinggi. Sekarang kami akan mengunjungi kebun binatang Kinantasio. Salah satu destinasi wisata favorit masyarakat Sumatera Barat adalah Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Pada masa lalu, kebun binatang ini adalah sebuah taman bunga. Taman Marga Satwa dan Budidaya Kinantan merupakan kebun binatang tertua di Sumatera.
Gagasan pendirinya bermula pada tahun 1900-an sampai mulai pada 1929 yang berfungsi sebagai kebun binatang. Wisatawan dapat menyaksikan beragam jenis hewan mulai dari unggas, reptil, hingga singa, si raja hutan. Tarif tiketnya 25.000 untuk dewasa dan anak-anak 20.000 dan wisatawan mancanegara 40.000 per orang. Tapi pada saat kami datang, tidak ada singa, yang ada cuma harimau Sumatera. Di sini kita bisa melihat berbagai jenis burung dan berbagai jenis reptil seperti ular, biawak, dan buaya. Selamat menyaksikan sampai selesai ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.
Setelah melihat-lihat kebun binatang Kinantan Show dengan beragam binatang yang terlindungi, saya penasaran dengan rumah adat yang di dalam kebun binatang. Ternyata ini adalah sebuah museum rumah adat Banjuang. Museum ini berlokasi di Kompleks Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan di Jalan Cindur Mato, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Museum seluas 2.798 meter persegi ini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi dan telah didirikan sejak 1 Juli 1935. Pendirinya adalah Mondela Controller yang berkebangsaan Belanda. Tujuan dibangun museum ini untuk mengumpulkan benda-benda sejarah dan budaya terkait tanah Minang. Pada awalnya museum ini bernama Museum Bundo Kanduang. Kemudian pada tahun 2005 diganti nama menjadi Museum Rumah Adat Banjuang berdasarkan ketentuan pemerintah daerah. Museum tersebut memiliki bangunan rumah tradisional yaitu rumah gadang yang sebagian besar bahan bangunannya masih buat dari ijo, kayu, dan bambu serta di area halamannya terdapat rangkaian lumbung padi khas Minangkabau. Dijelaskan oleh ahli budaya Sylvia Devi, jumlah koleksi Museum Rumah Adat Banjuang sebanyak 600 benda kuno yang terbagi dalam berbagai kategori seperti miniatur, arsitektur tradisional, pakaian adat, perlengkapan rumah tradisional, kesenian, etnografika, dan numismatika. Penasaran dengan isi dari museum ini? Ikuti perjalanan saya, tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,